Satinah binti Jumadi, seorang TKW asal Indonesia, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi. Vonis itu dijatuhkan setelah ia terbukti membunuh majikannya. Untuk membatalkan hukuman mati tersebut, Satinah harus membayar uang diat atau pengampunan sebesar 21 miliar. Mendengar kabar tersebut, Migrant Care LSM yang memperjuangkan hak buruh migran mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus Satinah. Tetapi karena respon pemerintah dinilai lambat, sejumlah kalangan secara sukarela menggalang dana. Seperti apa penggalangan dananya? Berikut laporan Erdi Kusuma. Aksi solidaritas masyarakat Indonesia mencuat. 2,8 miliar rupiah berhasil terkumpul dari aksi penggalangan dana untuk menyelamatkan nyawa Satinah. TKI asal Semarang, Jawa Tengah ini adalah TKI yang bekerja di Arab Saudi yang menghadapi vonis mati atas kasus pembunuhan majikan yang dilakukannya. Selamatkan Satinah! Sekarang juga! Selamatkan Satinah! Sekarang juga! Pada Februari 2014 lalu, media mulai marak memberitakan TKI Satinah. Nyawanya tengah bergantung pada kesanggupan keluarga Satinah membayar uang diat yang diminta keluarga korban sebesar 21 miliar rupiah. Save Satinah! Save Indonesia! Terima kasih. Nyawanya kian terancam ketika Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa tanggal 3 April 2014 adalah tenggat pembayaran diat oleh keluarga. Sementara itu, pemerintah Indonesia hanya menyanggupi membayar 12 miliar rupiah. Sehingga berita tawar-menawar nyawa pun kian merebak. Kurang lebih 2 minggu sebelum tenggat yang ditentukan, LSM Migrant Care bersama penyanyi rock and roll Melanie Subono menginisiasi penggalangan dana untuk kekurangan uang diat. Melanie mengajak rakyat Indonesia melalui Twitter dan blognya untuk saweran menyelamatkan nyawa Satinah. Melanie mengungkapkan kekecewaannya pada pemerintah Indonesia atas rendahnya perlindungan terhadap TKI yang tidak sebanding dengan devisa yang dihasilkan TKI. Pemerintah itu baru mulai panik begitu waktu itu ada kejadian royalti. Baru tuh semua dicari-cari. Sayang ya untuk kayak orang kayak Satinah, udah putusan. Kita juga nggak tahu dia ngerti sidangnya apa enggak, apa yang ditandatangan, apa segala macam. Dia nggak ada bantuan hukum, translator aja nggak ada. Sejak ditahan pada tahun 2007 silam, pemerintah baru mengetahui kasus Satinah pada tahun 2009. Sehingga selama rentan waktu itu, Satinah memang telah menghadapi 5 kali persidangan tanpa didampingi staf KBRI. Dan menurut LSM Migrant Care, negosiasi pemerintah berjalan lambat. Saya kira penyelamatan Satinah itu sudah diundur sebanyak 4 kali, ini yang kelima kalinya. Bagi kami pengunduran eksekusi itu juga harus dipertimbangkan sebagai satu perpanjangan penderitaan baik dari Satinah sendiri yang dalam ketidakpastian maupun keluarganya. Dan untuk mendengarkan doa kami. Aksi penutupan penggalangan dana dilakukan di Bundaran HI Jakarta dengan sekaligus menggelar doa bersama lintas agama. Selain Satinah, masih ada 39 TKI yang juga menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. Lalu apakah dengan pembayaran uang diat menjadi solusi untuk kasus semacam ini? Respon masyarakat Indonesia untuk menggalang dana demi menyelamatkan nyawa Satinah ternyata menuai kontroversi. Pemerintah menganggap kasus Satinah tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa meningkatkan nilai diat. Selain itu, ada pula anggapan bahwa pemerintah tidak seharusnya membayar uang diat tersebut. Masyarakat sipil melakukan upaya demonstrasi, aksi penggalangan dana, dibilang kita menghebohkan Satinah. Memang benar kita bikin heboh, karena kalau tidak maka satu nyawa juga akan melayang seperti tahun 2011 di mana royalti dieksekusi mati tanpa pembelaan dari pemerintah. Aksi solidaritas untuk Satinah tidak disambut hangat pemerintah. Desakan publik ini dinilai bisa dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengangkat besaran diat yang tengah dinegosiasikan dengan keluarga korban.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia bahkan melontarkan pernyataan bahwa pemerintah tidak perlu membayar diat Satinah, apalagi jika mengucurkan dana APBN. Kalaupun pemerintah mau berpartisipasi, silahkan keluarga korban bernegosiasi dengan pelaku kejahatan, lalu setelah ditentukan jumlahnya, kalau katakanlah pelaku kejahatan tidak mempunyai uang yang cukup, seperti halnya masyarakat yang menggalang dana, mereka bisa membantu, pemerintah pun bisa membantu, tetapi bukan pemerintah yang menjadi pihak yang membayar dan pihak yang menegosiasikan. Nah, jika pemerintah berkukuh membayarkan diat, menurutnya ini bisa memicu upaya pemerasan terhadap negara saat menghadapi situasi yang sama di masa mendatang. Karena kalau mereka berharap pada Satinah atau keluarganya, jumlah uang yang harus dibayarkan tidak mungkin sefantastis misalnya 21 miliar. Tapi karena mereka tahu bahwa presidennya sebelum-sebelumnya adalah negara yang membayar, maka mereka memunculkan harga 21 miliar. Sebenarnya aksi penggalangan dana untuk TKI ini bukan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 2011 lalu, TKI Darsem berhasil dibebaskan dari hukuman mati karena aksi solidaritas masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menggelontorkan dana 4,7 miliar rupiah. Nasib TKI Ruyati bertolak belakang dengan nasib Darsem, di mana Ruyati harus menjalani eksekusi mati tanpa adanya perlawanan. Sementara itu hasil sumbangan masyarakat justru disalahgunakan oleh Darsem. Berkaca dari hal tersebut, pihak Migrancare mengungkapkan akan lebih berhati-hati menggunakan dana 2,8 miliar rupiah yang berhasil terkumpul. Kita tidak akan serahkan ke keluarganya Satinah, tetapi ini untuk advokasi, untuk penyelamatan nyawa. Jadi belajar dari pernah masalah, saya kira kita tidak akan mengulangi masalah itu lagi. Namun di balik kontroversi desakan dan aksi solidaritas Satinah, Melani menekankan satu hal terhadap pemerintah atas aksinya. Gerak. Intinya gue sampai gerak. Apapun hasilnya gerak aja dulu deh. Gitu. Gak, kita cuma teriak seminggu. Dia berangkat sana langsung ada hasilnya kan. Sejumlah solusi jangka panjang memang sempat terlontar, seperti mengkaji ulang perjanjian ketenagakerjaan dengan Arab Saudi hingga meminta Presiden SBY agar berani menarik TKI yang bekerja di Arab Saudi jika eksekusi ini masih berjalan. Kita minta pemerintah Saudi untuk menurunkan hukuman itu, katakanlah hukuman mati, ya kan? Kalau perlu minta untuk diturunkan 20 tahun, apa 15 tahun. Karena apa? Jangan lupa bahwa Satinah itu memang melakukan kejahatan itu, membunuh, terlepas dari alasannya apa, begitu ya. Karena ini sudah sampai putusan pengadilan. Jangan kemudian kita menganggap bahwa kalau orang bermasalah di luar negeri, ya, lalu kita harus bela, pemerintah harus bela, dan kemudian menghapuskan semua kejahatan. Itu nggak benar juga, itu tidak mendidik. Tetapi setelah berbagai polemik ini, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan keluarga korban pembunuhan Satinah. Pemerintah akan membayar 21 miliar untuk membebaskan Satinah dari hukuman mati. Dan kini, keluarga Satinah pun setidaknya bisa bernafas lega.